Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak tanggapan Iran terhadap proposal Amerika Serikat untuk pembicaraan perdamaian Minggu waktu Amerika. Ini sekaligus menghancurkan harapan segera berakhirnya konflik. Presiden Amerika Donald Trump pun murka dan mengunggah kekesalannya di Truth Social. Saya baru saja membaca respons dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya sama sekali, tidak dapat diterima. Teheran menolak proposal Amerika Serikat yang dianggap sebagai penyerahan diri. Iran juga bersikeras menuntut pada ganti rugi kerusakan akibat perang, kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz, pencabutan atas sanksi, dan pembebasan aset Iran yang disita. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang pro pada perundingan damai pun enggan tunduk pada Amerika. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. ما یه راه داریم، یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم، یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. Di sisi lain, media Iran melaporkan pemimpin Angkatan Bersenjata Iran IRGC, Maizen Ali Abdullahi, bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini pada Minggu waktu Iran. Ali menyatakan Angkatan Bersenjata Iran siap merespons segala bentuk kesalahan strategis maupun agresi dari Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, konflik yang tak kunjung usai antara Amerika dan Iran disayangkan Presiden Rusia. Putin bilang Rusia punya hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Iran. Ia yakin kesepakatan damai dapat tercapai, karena jika tidak, maka semua akan kalah. Но нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Они могут быть достигнуты. И наоборот, если дело пойдет к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все. Sebelumnya, Trump beberapa kali menebar ancaman untuk melanjutkan pemboman skala penuh jika Iran tidak menerima kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan membatalkan program nuklirnya. Iran memblokade jalur air strategis yang merupakan kunci aliran global minyak, gas alam, dan pupuk sejak perang dimulai, hingga mengguncang pasar dunia. Situasi juga diperburuk Amerika yang memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Saudara, beberapa poin syarat utama Iran dalam respons proposal damai Amerika Serikat membuat Donald Trump murka. Pertanyaannya, apakah ini menandai kegagalan negosiasi damai? Kita bahas bersama dengan dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan juga akan bergabung bersama kami yang juga sudah bergabung, yaitu dosen Hubungan Internasional BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kibtia. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Mas dan Mbak. Saya ke Mas Evata dulu. Mas Evata, kalau kita lihat nih beberapa poin yang sepertinya ini bisa dikatakan syarat utama Iran ini tidak berubah, karena meminta kedaulatan Selat Hormuz, ganti rugi perang, pengakhiran blokade dan juga sanksi, dan juga soal isu nuklir. Pertanyaannya, Trump marah lagi. Ini apakah menunjukkan Trump hanya menyampaikan gimmick untuk memperpanjang konflik, atau Anda melihat Amerika Serikat dalam Trump tengah menyiapkan strategi baru? Ya, bahwa dalam posisi kali ini kita bisa melihat Amerika Serikat sebenarnya sedang memainkan satu strategi, ya, strategi dalam negosiasi itu sendiri. Maka pertempuran yang kita harus baca adalah penolakan ini sendiri merupakan bagian dari langkah-langkah yang sudah diprediksi oleh Amerika Serikat. Sebenarnya poin utamanya adalah untuk mempermalukan dan juga mengganggu psikologis, intelijen, dan juga perekonomian di dalam tubuh pemerintah Iran itu sendiri. Karena Amerika Serikat begitu sangat yakin dalam operasi intelijen yang sudah dilakukan, meskipun operasi kontra intelijen dari Iran memang sangat ini bergerak dengan sangat masif, tetapi Amerika merasa bahwa
ada dua kubu yang sedang bertarung, antara kubu yang cukup moderat melihat bahwa diplomasi adalah langkah jalan keluar terhadap kondisi tekanan ekonomi, dan juga ada kubu yang merasa bahwa harga diri dalam perang ini adalah harga mati begitu. Maka kedua hal ini yang menyebabkan Amerika sengaja memperpanjang eskalasi dan juga menciptakan dominasi dalam negosiasi kali ini. Saya lihatnya demikian. Oke, kalau dari Mbak Tia sendiri melihatnya hal yang sama atau ada tanggapan yang berbeda? Ya, saya sedikit agak berbeda mungkin ya, karena memang saya komprehensif melihat Iran bukan dari sisi diplomasi saja, bukan dari politik saja, juga dari culture dan sistem politik di Iran begitu. Jadi saya melihat bahwa penolakan Trump ini karena memang ada isu sensitif dari proposal yang diajukan oleh Iran. Jadi Iran itu tidak mau mundur dengan poinnya, sementara Amerika Serikat sudah ada beberapa sudah ada beberapa poin yang diturunkan. Misalnya pengayaan uranium itu kan sudah berkurang dari 20 tahun menjadi 15 kalau tidak salah. Sementara Iran itu poin-poinnya tidak ada yang mundur, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya Israel. Misalnya tentang tentang fronnya Iran di Timur Tengah, itu tetap dimasukkan ke dalam poin yang 14 yang terbaru ya Mas ya. Yang 14 yang terbaru itu tetap dimasukkan. Kemudian uranium juga tidak bergeser sama sekali Iran ini. Nah, ini yang disebut dengan Trump itu Iran sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya angkatan laut, sudah tidak memiliki bargaining position, tapi masih kekeh begitu ya. Kalau dalam Sundanya itu masih kekeh, masih tetap mengajukan poin-poin yang menurut Amerika Serikat itu tidak mungkin. It's impossible, will be approved by the US government begitu. Karena apa? Amerika dan Israel itu tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi kalau misalnya masalah front itu masih masuk, kemudian uranium masih masuk. Kalau Hormuz saya pikir itu bisa dinegosiasikan. Tapi yang front sama yang uranium itu adalah harga mati karena itu adalah ketakutannya Israel. Sementara poin-poin itu masih tetap masuk ya pasti di-reject lah gitu. Jadi memang belum ketemu nih poin yang dua itu tadi. Kalau misalnya mau ketemu harusnya ada penurunan tahun dari Iran, kemudian Amerika juga kembali turun sehingga ada titik temu begitu ya. Walaupun secara international law sebetulnya program nuklir itu hak setiap negara. Yang penting jangan bikin senjata kan gitu ya. Pengayaan uranium yang membatasi ambang batas perdamaian itu yang menyebabkan Israel takut. Jadi Israel itu membisik ke Amerika terus bagaimana uranium dan front ini jangan sampai approve oleh Amerika Serikat. Makanya terus reject selama poin yang dua itu ada dalam. Sehingga pertanyaan selanjutnya tadi seperti yang Anda sampaikan Mbak Tia, ini masing-masing negara harus saling bisa dikatakan menurunkan pertimbangannya masing-masing sehingga dapat ditemukan titik temu tersebut. Kalau Mas Evata sendiri melihatnya ini titik temu itu kunciannya, kartunya itu ada di Amerika Serikat, lebih mendominasi atau di Iran? Tentu ada perbedaan doktrin. Tadi saya mungkin menyampaikannya dalam satu pancingan utama ya, bahwa meskipun Donald Trump menyampaikan statement demikian, tetapi Donald Trump juga menyampaikan bahwa Space Force Amerika sudah mengetahui titik-titik di mana lokasi pengayaan uranium, ya, yang menjadi ancaman utama bagi Israel dan juga menjadi ancaman utama bagi Amerika Serikat, sehingga poin utama yang ingin dibawa oleh Amerika Serikat adalah terkait dengan senjata pemusnah massal. Meskipun sampai hari ini kepastian dan juga buktinya itu masih simpang siur ya. Akan tetapi kita juga bisa melihat bahwa Amerika ini memainkan diplomasi penghinaan. Terus-terusan mempermalukan, terusan menolak proposal. Nah, maka sebenarnya yang dilakukan oleh Donald Trump ini menolak perang gitu. Mereka menolak perang, akan tetapi mereka menegosiasikan dan juga menggunakan negosiasi sebagai alat perang itu sendiri gitu. Ya, maka saya melihatnya ada satu upaya ya untuk mendegradasi dan juga mengganggu psikologis. Dan kita juga tidak bisa lupa bahwa sebenarnya titik tekan utama kali ini itu kan terkait dengan masalah Hormuz. Amerika memperpanjang blokade ataupun tidak memperpanjang dengan kehadiran kurang lebih 20 armada angkatan laut mereka ini cukup mengganggu perekonomian dari Iran itu sendiri begitu. Maka dalam beberapa catatan saya menyampaikan bahwa ibarat Amerika Serikat sedang melakukan operasi untuk mengganggu hidung dari Iran itu sendiri, karena Selat Hormuz merupakan satu-satunya ya nadi perekonomian dari Iran dan juga dibutuhkan oleh Amerika. Maka sumbatan-sumbatan ini terjadi. Maka dalam posisi seperti ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran berupaya semaksimal mungkin untuk keluar dari situasi, sedangkan Amerika mencoba semaksimal mungkin untuk memperpanjang. Dan mungkin dalam diplomasi yang dilakukan sengaja ya langkah-langkah yang dilakukan oleh
Iran dan juga Amerika tidak akan menemukan titik tengah sampai benar-benar Amerika merasa bahwa Iran harus berkata bahwa mereka kalah secara total. Itu yang diharapkan oleh Amerika. Saya lihatnya demikian. Oke, kalau Mbak Tia sendiri, kalau sederhananya kan kalau kita masyarakat awam melihatnya kan ini kedua negara nih maunya apa sih sebenarnya? Ini karena negosiasi juga deadlock, yang satu sama lain juga seperti saya mengutip bahasanya Mbak Tia tadi, kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Jadi apakah masih ada titik temu untuk negosiasi atau memang kedua negara ini udah siap untuk perang secara militer, perang terbuka, Mbak Tia? Ada, round 3 itu akan terjadi kok. Hanya saja memang Amerika Serikat itu kan sebagai negara superpower, sah saja begitu ya. Jadi dia sistem di politik global ini masih unipolar, artinya memang kekuasaan masih didominasi oleh Amerika Serikat. Sah saja dia melakukan apapun, melakukan blokade, double blokade di Selat Hormuz, yang itu menjadi teritori negara orang begitu ya. Yang kedua dia menyerang kapal-kapal Iran, memblokade pelabuhan. Sah-sah saja, dia kan negara superpower begitu ya. Tapi saya melihat bahwa ini adalah wrong decisions atau satu kesalahan keputusan dari Donald Trump. Saya tidak menyebutnya secara Amerika keseluruhan. Ini keputusan yang salah dengan Donald Trump yang memang terlalu dekat dengan Netanyahu, terlalu meng-approve apa keinginan Israel, sehingga apapun yang dilakukan oleh Donald Trump salah semua. Kita kembali mereview apapun yang sudah dilakukan oleh Donald Trump itu failed pada akhirnya. Dari mulai misalnya memprovokasi menyerang, Iran balik menyerang, dan yang diserang itu adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk begitu ya. Beberapa hancur, kemudian Israel menyerang, Iran menyerang balik begitu. Karena memang kenapa saya katakan ini this is the wrong decision, karena memang Iran itu berbeda. Iran bukan Venezuela. Berulang kali saya katakan pendekatan terhadap Iran itu tidak bisa kasar, tidak bisa pressure. Iran menghendaki diplomasi, tapi semakin di pressure itu kayak permas, semakin ditekan dia akan semakin naik. Akan semakin melawan dengan segala kekuatannya. Bahkan IRGC dan Mojtaba sudah melakukan pembicaraan bahwa mereka akan sampai titik darah penghabisan mempertahankan sovereignty-nya. Jadi apapun yang dilakukan Amerika Serikat itu tidak berlaku untuk Iran. Bisa Amerika Serikat mempressure untuk menggolkan negosiasinya dengan negara lain, tapi tidak bisa dengan Iran. Tidak bisa dengan Iran. Semakin keras dia akan semakin keras kembali dan akan semakin tidak mau kembali ke perundingan. Tidak begitu caranya mendekati Iran. Dan saya tidak mengerti, Trump tidak paham-paham. Padahal banyak advisernya di sekitar Gedung Putih ya. Karena apa? Karena itu tadi ada faktor eksternal. Negara lain yang selalu menggerecoki supaya perundingan dan deal-deal ini tidak terlaksana. Siapa itu? Israel. Nah ini yang menjadi salah satu kunci ya, bagaimana kedekatan Trump dengan Netanyahu yang juga terus memberikan pengaruh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Trump. Karena pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya negosiasi ini tidak berjalan dengan baik begitu, langkah yang diambil oleh Iran sendiri seperti apa? Karena apa yang tadi disampaikan oleh Mas Evata begitu, sebenarnya di internal Iran sendiri juga tengah bergejolak sehingga Trump menyerang internal negara Iran sendiri. Apa yang nanti yang akan dilakukan oleh Trump dengan internal Iran ini sendiri? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Evata ini terkait dengan salah satu strategi Trump lah, bisa dikatakan seperti itu yang tadi Anda katakan bahwa salah satunya adalah ingin mengacaukan politik internal dari Iran sendiri. Kenapa ini menjadi salah satu strategi yang diambil oleh Trump menurut Anda? Ya, alasan utama saya karena bagaimanapun ketika kita membaca Iran, kita tidak bisa melihat bahwa Iran menjadi salah satu epicentrum utama yang memang harus diselesaikan atau diajak bernegosiasi atau mungkin menjadi satu-satunya spektrum dalam perang kali ini. Karena dalam kondisi perang kali ini ada beberapa catatan-catatan dan juga variabel-variabel baru, seperti kita harus menghitung bagaimana gerak langkah dari Cina, kita harus juga menghitung juga gerak langkah dari negara-negara di wilayah Teluk Persia sana begitu. Maka dari itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran kali ini adalah memperpanjang konflik. Dalam artian ketika kita mungkin kata memperpanjang ini adalah sesuatu yang konotasinya negatif. Padahal sebenarnya Iran sedang memainkan proksi-proksi mereka dan membuat apa yang terjadi hari ini begitu sangat mematikan dan juga begitu sangat memilukan bagi Amerika Serikat. Sehingga center of gravity dari Iran yang terus berubah. Apakah Selat Hormuz, ataukah pengayaan uranium, ataukah nanti ke depannya terkait dengan Israel atau apapun. Ya ini akhirnya menjadi titik yang cukup sulit untuk ditembus oleh Amerika. Maka dari itu saya melihatnya ada doktrin luka bakar yang dilakukan oleh Iran itu sendiri. Dan sekarang mereka lagi fokus melihat karena banyaknya operasi intelijen di dalam tubuh mereka,
dan juga sudah ada pemberian senjata untuk Balochistan, untuk proksi-proksi yang lain, ya, Kurdi dan lain sebagainya yang sudah selama ini dijaga oleh Amerika Serikat, ini yang sedang bergerak dan melakukan beberapa aksi-aksi militer di dalam tubuh pemerintahan mereka sendiri gitu. Maka kita akan melihat ke depannya, dan pertemuan dari Mojtaba dan juga Pezeshkian ini kan menandakan bahwa sebenarnya harus ada satu komando, karena selama ini komando yang berada di dalam tubuh Iran ini tidak clear begitu, dan ini yang sebenarnya ditunggu oleh Amerika Serikat sampai di titik nanti tekanan psikologis ini cukup mengganggu dan kita bisa. Oke, Mas Fata. Oke, kami perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Mas Fata. Saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, kalau kita lihat selama perang ini berlangsung, nampaknya Iran itu lebih kepada merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi Anda membacanya kalau seandainya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah perundingan ataupun bisa dikatakan menyetujui lah poin-poin yang diajukan oleh Iran, maka ini bisa akan maju ke negosiasi damai? Kita berharapnya maju ke negosiasi damai ya. Tapi Iran itu saat ini dalam posisi defense gitu ya. Defense, Dia oke. hanya bertahan. Jadi kalau misalnya ada serangan, dia akan menyerang, tapi dia tidak mungkin menyerang ke Amerika Serikat langsung. Dia akan menyerang satu ke Israel karena memang secara teritori berdekatan. Dua, dia akan menyerang ke beberapa negara Gulf countries atau negara Teluk yang di situ ada beberapa fasilitas dan juga military basisnya Amerika Serikat. Itu saja yang terus dilakukan Iran gitu ya. Kalau Amerika tidak menyerang, dia menyerang kapal-kapal Iran, maka yang dilakukan oleh Iran itu karena itu tadi defense, dia juga akan menyerang blokade yang dilakukan Amerika Serikat di sekitar perairan atau laut Iran begitu. Jadi patternnya, Mas, begitu. Menyerang, serang. Bagaimana volume yang dilakukan Amerika Serikat? Kalau punya 5 ya dia akan berikan 5 begitu. Kalau lebih ya lebih lagi begitu. Jadi meskipun memang, kalau kita lihat ini Iran selalu merilis video-video dari RGC terkait dengan serangan rudal, serangan drone yang masif dan juga besar dilakukan. ya sama dengan Amerika Serikat yang melakukan pressure terhadap Iran secara psikologis, dia juga melakukan pressure lewat propaganda, lewat meme begitu ya, lewat beberapa video, lewat international newsnya, Flash Today, Flash TV, IRNA, semuanya dikerahkan oleh Iran untuk memperlihatkan kepada Amerika Serikat bahwa Iran masih eksis. Kita ada loh, senjata kita masih oke loh, kita masih solid loh. Kita tidak ada perpecahan loh, itu yang mau ditunjukkan oleh Iran begitu, sehingga ini menjadi semacam show off begitu ya dari Iran, dan yang dilakukan Amerika Serikat pressure-nya dengan cara memperlambat atau serangan-serangan kecil. Cara Iran adalah yang tadi Mas katakan tadi, jadi membuat meme, propaganda, menunjukkan Iran itu saat ini masih kuat secara militernya, masih banyak penyimpanan rudalnya dan lain sebagainya. Jadi dua-duanya sama ini, dua-duanya sama melakukan pressure dengan cara yang berbeda. Demikian. Baik. Mas. Kalau Mas Evata melihatnya bagaimana? Pertanyaannya seperti ini, kalau kita lihat timelinenya sekarang ini kan Trump ngamuk dalam tanda kutip karena tidak senang dengan proposal damai dari Iran. Berarti kita, Mas Evata membacanya respon yang akan disampaikan oleh Iran seperti apa, atau apa yang dilakukan oleh Trump dengan proposal ini? Mas Evata? Oke, kita perbaiki komunikasi kita dengan Mas Evata. Kalau Mbak Tia melihatnya seperti apa? Ya, hari ini kita melihat. Oke, silakan Mas Evata, lanjutkan. Ya, hari ini kita melihat bahwa Mas Evata, silakan dilanjutkan. kita bisa melihat sebenarnya posisi yang dimainkan dalam perang kali ini ya dari kedua belah pihak itu adalah perang kontaminasi. Sekarang itu mereka menghindari eskalasi secara besar untuk sementara ya. Akan tetapi perang kontaminasi saat ini kita akan melihat bagaimana aktivitas intelijen, aktivitas serangan-serangan kecil ya, dan juga penempelan-penempelan drone ya, dan juga ranjau yang disebar dan lain sebagainya untuk mengganggu situasi yang ada gitu. Ibarat seperti menuangkan pasir di dalam mesin-mesin atau alat-alat komputer lah. Jadi tetap berjalan tetapi sangat sulit. Nah ini dia yang sebenarnya dimainkan oleh kedua belah pihak. Dan dalam kondisi seperti ini justru eskalasi itu bisa menjadi satu poin yang benar-benar nanti akan kita lihat bersama begitu. Apakah nanti kedua belah pihak berupaya semaksimal mungkin untuk membawa ini pada kondisi yang sama-sama tidak prima. Akan tetapi yang perlu kita ingat sebenarnya kekacauan itu adalah doktrin dari Amerika Serikat begitu. Jadi menciptakan kekacauan, menciptakan instabilitas adalah permainan mereka yang selama ini
wilayah terkait dengan Timur Tengah ini kan selama ini dikuasai oleh Cina. Jadi mereka ingin merekalibrasi ulang gitu, melakukan tekanan-tekanan ulang sehingga nanti ke depannya akan ada keuntungan dari security dan juga energi. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh Amerika, dan nanti ke depannya Israel akan dibiarkan untuk melakukan serangan unilateral dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi sangat-sangat sulit ya terkait dengan masalah perdamaian, karena perdamaian adalah bagian dari bentuk diplomasi yang selama ini dimainkan oleh Amerika Serikat ya, bad cop, good cop ya. Jadi mereka berupaya semaksimal mungkin, oh iya nanti masalah perdamaian ini tidak diinginkan oleh Iran ya, padahal sebenarnya Iran sudah melakukan diplomasi ke banyak pihak, akan tetapi titik temunya tergantung ya, bukan hanya dari Amerika, tapi tergantung nanti dari IRGC juga untuk melihat dan merespon isu. Karena kita lihat juga ada beberapa kapal-kapal dari Amerika juga yang ditembaki, ada beberapa kapal juga dari negara lain yang akhirnya diganggu begitu oleh IRGC. Nah, maka sebenarnya titik inilah yang menjadi sangat sulit dalam diplomasi dan juga etiket baik untuk menyelesaikan konflik dan juga eskalasi. Oke, kalau sederhananya kita melihat, wah kayaknya kedua negara ini bakal sulit nih untuk duduk bareng dan juga bernegosiasi begitu, jalan damai. Tapi pertanyaan terakhir saya ke Mbak Tia, ada tidak kemungkinan kedua negara dan apa yang membuat akhirnya kedua negara ini duduk bareng untuk negosiasi? Ada, nanti kan tanggal 14 kalau tidak salah ya Mas, Trump akan bertemu dengan Jinping. Sebelumnya Arachi juga sudah bertemu dengan Jinping. Jadi masing-masing membicarakan, selain juga Cina juga membicarakan national interest-nya dia terkait perusahaan-perusahaan yang selama ini membeli minyak dari Iran begitu ya. Kemudian ada beberapa trade war yang sempat menjadi isu antara Amerika Serikat dan Cina, itu juga akan dibicarakan. Dan yang terpenting nanti pertemuan Trump dengan Jinping itu juga membahas mengenai perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran ini. Jadi kita berharap bahwa setelah bertemu dengan Xi nanti ada perubahan begitu ya dari Trump statementnya. Walaupun kita pesimis sebetulnya karena Trump itu tidak bisa dipegang statementnya, leadershipnya itu saya pikir tidak cocok untuk memimpin negara sebesar Amerika Serikat. Hari ini dia akan mengatakan A, mungkin setelah meeting dia akan mengatakan A, tapi besok dia akan berubah lagi. Berapa kali Trump kita hitung dia menyatakan bahwa Iran sudah selesai, kita damai dengan Iran, tapi besoknya dia akan menyerang dengan serangan-serangan yang kecil, mengirim drone dan lain sebagainya, menyerang beberapa kapal Iran begitu di perairan Iran. Jadi memang ada saja actionnya, ada saja statementnya yang memprovokasi tensi ini naik kembali. Nah, tapi ada harapan Mas, mudah-mudahan nanti setelah bertemu dengan Cina, dua belah pihak kan sudah bertemu, ada perubahan decision dari Trump untuk mengakhiri perang ini dan kembali ke perundingan. Oke, ini yang menjadi harapan kita bersama ya, mengakhirkan perang dan juga kembali ke perundingan, karena dampak dari perang di Timur Tengah ini sudah menjadi dampak global begitu. Terima kasih Mas Evata dan terima kasih juga kepada Mbak Tia telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.